Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini? Kalau saudara rindu terus diberkati, silakan di-subscribe bagi yang belum, dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap kali video baru diposting di channel ini saudara mendapatkan notifikasi. Dan silahkan di-share video-video yang ada di channel ini kepada lebih banyak orang saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video ketiga dari 3 seri video yang membahas topik tentang rancangan Tuhan indah atas kehidupan kita. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Dan Dia Allah yang berkuasa. Segala sesuatu ada dalam otoritasnya. Segala zaman dari kekekalan sampai kekekalan ada dalam otoritasnya. Dan Dialah Allah yang merancang segala sesuatu. Dan dalam kehidupan kita saudara, Allah juga merancangkan perkara-perkara yang indah atas kehidupan kita. Saya percaya setiap kita rindu supaya di dalam kehidupan kita mengalami perkara-perkara yang indah. Kita mengalami hal-hal yang indah. Dan Allah memang merancangkan perkara yang indah, yaitu rancangan damai sejahtera atas kehidupan kita. Itu yang Dia tegaskan di dalam firman-Nya. Itu sebabnya saudara, kita akan belajar bagaimana supaya rancangan-rancangan Allah yang indah digenapi dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi bagian kita supaya rancangan Allah yang indah digenapi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk renungan ini adalah dari Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan saudara. Di dalam video pertama dan video kedua kita sudah belajar bahwa konteks dari teks firman Tuhan ini adalah di mana orang-orang Israel atau umat-umat Tuhan pada waktu itu sedang mengalami situasi dan kondisi yang begitu berat. Mereka sedang mengalami perbudakan di Babel, saudara. Mereka begitu tertekan. Mereka begitu menderita. Dan tertawannya mereka di Babel itu disebabkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran mereka di masa lalu. Dan mereka sedang diproses dalam penawanan di Babel. Namun demikian saudara, hal yang indah kita belajar dari firman Tuhan, bahwa di ayat 11 tadi,
Tuhan berkata kepada umat-umatnya yang sedang ada dalam pembuangan. Dia berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah menegaskan kepada umatnya yang telah melakukan pelanggaran dan sedang menjalani proses hukuman atas pelanggaran mereka. Namun Allah menegaskan kepada mereka bahwa Dia memiliki rancangan-rancangan yang indah atas mereka. Bukankah itu sesuatu yang indah, saudara? Bahwa atas kehidupan umatnya yang tidak sempurna, Allah tetap berbelas kasihan. Atas anugerahnya, Dia tetap merancangkan rancangan-rancangan damai sejahtera atas umat-umatnya. Demikian juga dengan saya dan saudara hari ini. Siapapun saudara, bagaimanapun masa lalu saudara, dan apapun yang saudara alami saat ini, bagaimanapun kondisi saudara saat ini, ketahuilah bahwa rancangan Allah indah atas saudara. Bahkan mungkin saat ini saudara sedang menjalani proses oleh karena pelanggaran-pelanggaran di masa lalu. Ketahuilah bahwa rancangan Allah indah atas saudara. Dan di video pertama dan kedua saudara, kita sudah belajar apa yang menjadi bagian kita supaya rancangan Allah yang indah digenapi dalam kehidupan kita. Di mana di 3 seri video ini kita belajar ada 3 hal yang menjadi bagian kita supaya rancangan Allah digenapi, saudara. Yang pertama, di mana di ayat 12 Allah menegaskan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Setelah Dia menegaskan bahwa Dia punya rancangan-rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan atas umatnya, Dia berkata kepada mereka bahwa apabila mereka berseru dan berdoa, Dia akan menjawab mereka, Dia akan mendengarkan mereka atas penderitaan, atas situasi dan kondisi yang mereka alami. Artinya saudara, bahwa supaya rancangan Allah atas kehidupan mereka digenapi, maka umat-umatnya harus hidup berseru dan berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Adakah kita rindu rancangannya digenapi dalam hidup kita, saudara? Apakah kita sudah hidup dalam doa di hadapan Tuhan? Dan yang kedua, kita sudah belajar di video kedua, saudara, di mana setelah Tuhan menegaskan bahwa rancangan damai sejahtera ada pada Dia untuk umatnya, rancangan hari depan yang penuh harapan ada bagi umat-umatnya. Di ayat 13 Dia menegaskan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Di mana di ayat 11 tadi Dia berkata bahwa rancangan-rancangan damai sejahtera itu ada pada Dia. Kemudian Dia menegaskan bahwa apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Artinya supaya umat-umatnya mengalami rancangan damai sejahteranya, mereka harus mencari Dia, karena saat umatnya menemukan Dia, mereka juga akan menemukan rancangan-rancangan damai sejahteranya atas kehidupan mereka. Jadi bagaimana supaya umat-umatnya mengalami rancangan damai sejahtera Tuhan? Mereka harus hidup mencari Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Adakah saat ini saudara rindu rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara? Adakah saat ini saudara sedang hidup mencari Tuhan dalam kehidupan saudara? Kemudian saudara, yang terakhir yang akan kita belajar di video ketiga ini, masih di ayat 13 saudara, di mana Dia berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kemudian, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa
apabila kamu menanyakan aku. Bertanya itu berbicara tentang mencari kehendak Tuhan. Dan firman-Nya berkata bahwa apabila umat-Nya bertanya kepada Dia dengan segenap hati, maka mereka akan menemukan Tuhan. Mereka akan menemukan kehendak Tuhan. Saudara, jika kita rindu rancangan damai sejahtera Tuhan yang adalah kehendak-Nya digenapi dalam kehidupan kita, maka kita harus mencari kehendak Tuhan. Dan kalau kita bertanya dan mencari kehendak Tuhan, firman-Nya berkata bahwa kita akan menemukan Dia, menemukan kehendak-Nya, dan menemukan rancangan-Nya atas kita. Artinya saudara, bahwa supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita, yang harus kita cari, yang harus kita jalani, yang harus kita hidupi adalah kehendak Tuhan. Karena dengan hidup dalam kehendak-Nya, maka kita akan mengalami rancangan-rancangan-Nya. Kalau kita rindu mengalami rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita, maka carilah kehendak Tuhan dan hidupilah kehendak Tuhan. Seringkali dalam kehidupan ini, saudara, kita jauh dari Tuhan. Kita jauh dari rancangan Tuhan. Allah sudah mempersiapkan yang indah bagi kehidupan kita. Namun kita tidak mengalaminya. Kenapa, saudara? Karena kita jauh dari kehendak Tuhan. Itu sebabnya saat ini melalui firman-Nya kita belajar bahwa kalau kita rindu rancangan-rancangan-Nya digenapi dalam hidup kita, kita harus hidup mencari kehendak Tuhan. Bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Adakah kita sedang menjalani kehidupan kita dengan mencari kehendak Tuhan? Rindu supaya melakukan dan menghidupi kehendak Tuhan. Saudara, mari kita jalani kehidupan kita dengan mencari dan bertanya apa yang Tuhan kehendaki, dan kita hidupi kehendak Tuhan, supaya kita mengalami rancangan-rancangan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali, saudara, kita ingin berjalan sesuai dengan kehendak kita, padahal yang terbaik dan terindah yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita ada dalam kehendak-Nya. Itu sebabnya supaya kita mengalami yang terindah yang telah dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita, carilah kehendak Tuhan. Carilah kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Di akhir video ketiga ini kita sudah belajar, dan saya mau menyimpulkan bahwa Allah punya rancangan yang indah atas setiap kehidupan kita, siapapun dan bagaimanapun kehidupan kita. Dan bagaimana supaya rancangan-Nya yang indah digenapi dalam hidup kita? Firman-Nya menegaskan bagi kita hari ini, hiduplah dalam seruan dan doa di hadapan Tuhan. Hiduplah mencari Tuhan, karena rancangan itu ada pada Dia. Hiduplah mencari kehendak Tuhan, karena rancangan-Nya adalah kehendak-Nya atas kehidupan kita. Puji syukur bagi Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman-Nya. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan alami janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman-Nya, kita terapkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana di video ketiga ini kami sudah belajar bahwa di dalam kehidupan kami Allah punya rencana dan rancangan yang indah atas setiap kami. Dan yang menjadi bagian kami adalah kami harus hidup dalam doa, dan kami harus hidup mencari Tuhan, dan kami harus hidup dalam kehendak Tuhan. Maka rancangan damai sejahtera Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus, Yesus, ku panggil kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus,